Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perubahan tak terduga dalam klan. Suasana di dalam ruangan begitu menekan sehingga membuat orang merasa seperti tercekik. Lin Yan dan yang lainnya menatap Xiao Yan, yang menunjukkan kemarahan tak terbatas di depan mereka untuk pertama kalinya. Mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Orang ini biasanya tampak lembut dan penuh dengan senyuman ketika melihatnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menakutkan ketika dia benar-benar marah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah putih pucat Xiao Li. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Dia berbalik dan berbicara dengan Xiao Yu yang bermata merah dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Bukankah kakak laki-laki kedua harus berada di Kekaisaran Ma Jia? Mengapa dia tiba-tiba tiba di Akademi Jianan? 2 hari yang lalu, sepupu Xiao Li yang lebih tua tiba-tiba muncul di pintu masuk Akademi Jianan dan meminta seseorang untuk memberitahuku tentang hal itu. Ketika saya bergegas keluar, saya sudah melihatnya dengan cara yang sangat lemah. Saat melihatku, dia hanya mengatakan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Xiao Yu berkata dengan lembut. Kalimat apa? Hati Xiao Yan melonjak saat dia bertanya dengan suara serak. Beritahu Xiao Yan, sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Bang! Kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dengan keras dari ruangan. Xiao Yu, yang berada paling dekat dengan Xiao Yan diguncang dan dipaksa mundur beberapa langkah. Segera, wajah cantiknya terkejut saat dia menatap Xiao Yan, yang ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gelap dan serius. Aura ini bahkan lebih kuat daripada instruktur Ruo Ling. Mereka belum bertemu satu sama lain selama setengah tahun, namun kekuatan Xiao Yan sudah menjadi sekuat ini? Xiao Yan gegek. Jangan gelisah. Sesosok buru-buru bergegas ke sisi Xiao Yan. Tangannya yang halus dengan erat meraih lengan Xiao Yan saat cahaya keemasan samar muncul. Saat disinari oleh cahaya keemasan ini, aura Xiao Yan, yang agak di luar kendali, mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Yan buru-buru terengah-engah beberapa kali. Tangannya masih gemetar tanpa sadar. Klan Xiao telah dipindahkan secara diam-diam oleh Xiao Yan ke perusahaan mercenari tempat kakaknya Xiao Ding berada sebelum Xiao Yan pergi. Sekarang, Xiao Li, yang merupakan pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan mercenari Desert Metal, telah benar-benar muncul di Akademi Jianan yang berjarak lebih dari 10.000 km dari Kekaisaran Jia Ma. Itu berarti bahwa seluruh kompi tentara bayaran bersama dengan klan Xiao seharusnya menerima pukulan destruktif yang sangat menakutkan. Kuku Xiao Yan menusuk jauh ke telapak tangannya. Darah segar mengalir dari celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Xiao Yan menatap Xiao Li di tempat tidur yang wajahnya seputih seprai. Penyesalan seperti pisau menyebabkan hatinya mengirimkan gelombang rasa sakit. Sungguh tak terduga bahwa dengan meminta klan Xiao pindah ke tempat kakak laki-lakinya berada, dia malah menyakiti mereka. Suasana di dalam ruangan menjadi mendung karena tekanan. Mata Xiao Yu berubah sedikit merah. Dengan masalah yang dihadapi klan Xiao, kemungkinan orang tuanya akan kesulitan melarikan diri dari tangan pembunuh itu. Peristiwa tak terduga semacam ini juga menyebabkan dia benar-benar kehilangan pendapatnya sendiri. Mereka tidak tahu berapa banyak anggota klan Xiao yang masih hidup di dalam klan Xiao. Mungkin, jika situasinya adalah yang terburuk, mungkin hanya ada mereka, generasi yang lebih muda, yang berada di luar. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kesengsaraan di dalam hatinya saat dia memikirkan bagaimana klan yang awalnya besar berakhir seperti itu. Situasi yang menyedihkan. Dia mulai menangis pelan. Xiao Yan duduk dengan lembut di sisi tempat tidur.
Dia menekan tangannya yang gemetar dan memegang lengan Xiao Li. Seutas Douqi ditransmisikan ke tubuh yang terakhir dan dia hanya melepaskan tangan yang terakhir beberapa saat kemudian. Kemuraman di wajahnya akhirnya menjadi sedikit redup. Namun, suaranya masih parau, dingin dan tegas. Kakak kedua memiliki luka dalam yang cukup serius. Kemungkinan dia terluka parah saat bertukar pukulan dengan orang lain. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Xiao Yan mengeluarkan obat penyembuh untuk menyembuhkan luka dalam dari dalam cincin penyimpanannya. Dia memasukkannya ke dalam mulut Xiao Li. Sesaat kemudian, corak putih pucat yang terakhir menjadi jauh lebih baik. Baru saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Mari kita tunggu adik kedua bangun sekarang. Begitu dia bangun, kita akan bisa tahu persis apa yang terjadi dengan klan Xiao. Wajah Xiao Yan gelap dan suram. Suara lembutnya memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin yang menyebabkan tulang orang menjadi dingin. Jangan bilang kalau ini dilakukan oleh Mystic Cloud Sect. Sun Er berkata dengan sikap ragu-ragu yang lembut. Jika itu benar-benar sekte awan berkabut, aku, Xiao Yan akan bertarung dengan mereka sampai akhir, sampai sekte itu dihancurkan. Senyuman ganas tiba-tiba ditarik di sudut mulut Xiao Yan. Suaranya tampaknya telah ditransmisikan dari neraka dan tidak mengandung sedikit pun emosi. Sun Er mendesah pelan. Di dalam kekaisaran MAMA, kemungkinan hampir tidak akan ada faksi lain selain Mystic Cloud Sekte yang berani bertindak begitu kejam terhadap klan Xiao. Selama mereka menunggu Xiao Li bangun, suasana di dalam ruangan itu sombong dan menyedihkan. Ini mengakibatkan Hu Jia dan yang lainnya menghela nafas pelan sebelum diam-diam pergi dengan sikap yang agak tidak mau, meninggalkan ruangan ini untuk kerabat Xiao Yan. Batuk. Suara batuk yang intens muncul di dalam ruangan yang sunyi. Xiao Yan, yang duduk di samping tempat tidur, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiao Li perlahan membuka matanya. Kedua pasang mata itu saling memandang. Hubungan kakak beradik yang diwarnai oleh darah menyebabkan ekspresi keduanya diam-diam menjadi lebih hangat. Aku akhirnya bisa melihatmu Xiao Yanzi, kupikir aku tidak akan bisa berjalan ke sini. Xiao Li bersandar di bantal empuk. Kegembiraan liar yang ada di wajah Xiao Li ketika dia melihat Xiao Yan secara bertahap ditarik. Dia tersenyum sebelum mendesah, 3 bulan. Jika bukan karena saya mengandalkan magical bis terbang, saya khawatir saya akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk tiba di sini dari Kekaisaran Jia Ma. TL, Xiao Yanzi nama panggilan Xiao, artinya kecil, bukan nama keluarga, Yan, dari Xiao Yan, Zi, anak laki-laki. Xiao Yan menatap wajah putih pucat Xiao Li. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit kesedihan. Setengah tahun yang lalu, saudara laki-lakinya yang kedua masih bersemangat dan penuh dengan niat bertarung. Sekarang, bagaimanapun, semua yang tersisa di matanya adalah kekejaman yang semakin pekat. Kakak kedua, apa yang terjadi? Di mana kakak laki-laki? Xiao Yan memegang lengan Xiao Li dan bertanya dengan lembut. Senyum di wajah Xiao Li menghilang. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Di bawah tawa yang begitu sunyi, air mata Xiao Yu di sisinya mengalir ke bawah. Apakah itu Mystic Cloud Sect? Punggung tangan Xiao Yan bergetar dengan cepat. Kemarahan dan niat membunuh memenuhi hatinya dan hampir mengubur alasannya. Semuanya tenang selama 2 bulan setelah klan Xiao pindah ke perusahaan mercenari Desert Metal. Pencarian dari Mystic Cloud Sect tidak menyebar ke daerah perbatasan. Namun, mereka datang dengan tenang saat kami mengira suasana tegang akan segera berakhir. Malam itu kebetulan adalah waktu di mana perusahaan mercenari Desert Metal kami bersuka cita setiap bulan. Namun, itu berubah menjadi pesta darah. Ada cukup banyak orang yang mengepung dan membunuh perusahaan mercenari Desert Metal kami malam itu.
Meskipun mereka menyembunyikan identitas mereka, bagaimana aura pedang yang merupakan metode ki unik dari Misty Cloud Sect disembunyikan? Xiao Li tertawa kecil. Wajahnya memiliki balas dendam yang tak terlupakan. Orang-orang yang mengepung dan menyerang perusahaan mercenari Desert Metal kami juga sangat kuat. Hampir semua saudara dari kompi tentara bayaran tewas atau terluka. Meskipun klan Xiao memiliki beberapa tetua yang berjuang sampai mati untuk melindunginya, itu juga menderita kerugian yang cukup serius. Misty, Cloud, Sekte, sepertinya bajingan tua Yunshan benar-benar berencana untuk memusnahkan kita semua. Mata hitam pekat Xiao Yan dipenuhi dengan jejak darah. Wajahnya begitu buas hingga menakutkan. Tubuh Xiao Yan bergetar dengan cepat saat niat membunuh yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berdiri hanya untuk segera ditahan oleh Sun Er. Xiao Yan gege, mau kemana kamu? Saya kembali ke Kekaisaran M aja. Saya ingin membiarkan semua anggota Misty Cloud Sekte dimakamkan bersama mereka yang meninggal. Suara gelap Xiao Yan membawa niat membunuh dan keganasan yang kaya. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain mati sia-sia jika kamu kembali sekarang? Klan Xiao menghadapi bencana besar. Siapa lagi selain Anda yang bisa menyelamatkan mereka? Jika Anda mati, bagaimana saya bertanggung jawab kepada Paman Xiao? Sun Er mengerti bahwa Xiao Yan mulai kehilangan kendali karena amarahnya saat dia melihat sikap kejam Xiao Yan ini. Dia segera berteriak keras. Xiao Yan, diamlah. Alasan kakak laki-laki membuatku mempertaruhkan hidup ini untuk melakukan perjalanan sejauh itu untuk mencarimu bukanlah untuk membiarkanmu lari kembali dengan cara ini. Xiao Li dengan marah memarahi. Pembalasan darah ini adalah sesuatu yang harus kita balas dan kamu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat kamu hindari. Namun, dapatkah arus Anda membunuh Yunshan ketika Anda kembali? Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya tergerai dari dahinya. Kemarahan dan niat membunuh yang telah ditekan hingga batasnya hampir menyebabkan dia menjadi gila. Lagi pula, masalah ini juga tidak sesederhana itu. Xiao Li berkata dengan suara gelap dan serius. Xiao Yan baru pulih dari ketenangannya setelah mendengar ini. Suaranya yang serak seperti teriakan patah. Apa? Malam itu, tampaknya ada sesuatu selain dari Misty Cloud Sekte yang tersembunyi di antara mereka yang datang untuk menghancurkan perusahaan tentara bayaran kami malam itu, kilatan tajam berkedip di mata Xiao Li. Dia tidak menyembunyikan kebencian yang terukir di wajah putih pucatnya. Orang-orang itu mungkin telah bersembunyi di kegelapan, tapi aku masih bisa merasakan aura gelap dan dingin semacam itu. Mereka seperti sekelompok bayangan hitam dengan wajah yang tidak bisa dilihat. Apalagi, mereka memiliki target yang sangat jelas. Semuanya menargetkan anggota klan Xiao kami. Serangan mereka tidak bisa diblokir. Kadang-kadang, rantai hitam pekat akan keluar dari kegelapan. Rantai berwarna hitam ini sangat aneh. Bahkan bisa menembus Douki. Setiap kali rantai logam berdering di malam yang gelap, setiap kali setelah bayangan hitam misterius ini menyeret anggota klan Xiao kita, mereka akan menggeledah tubuh mereka. Dari tampang tindakan mereka tampaknya tidak disewa untuk membunuh. Sebaliknya, mereka sepertinya mencari sesuatu. Bayangan hitam, serangan rantai logam. Istilah asing ini memasuki pikiran Xiao Yan, hanya untuk menyebabkan pikirannya yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba merasakan gelombang sedingin es. Pikirannya bergerak cepat dan adegan demi adegan dengan cepat melintas. Akhirnya, gambar itu tiba-tiba berhenti. Itu adalah bayangan hitam, rantai berwarna hitam, yang dia lihat secara sembarangan di dalam badai hitam di dataran sudut hitam. Rasa dingin berangsur-angsur naik di tubuhnya. Suara Yao Lao dan Xiao Yan membawa kesungguhan karena mereka hampir terdengar bersamaan, Hall of Souls. Mengapa mereka mengincar klan Xiao? Klan Xiao tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan mereka.
Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya telah rontok dan menutupi wajahnya saat dia bergumam di dalam hatinya sambil membawa benang dingin yang gelap. Yao Lao juga terdiam saat ini. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa faksi yang begitu besar dan misterius seperti Hall of Souls akan terlibat dengan klan Xiao kecil. Tampaknya tidak mungkin hal itu terjadi padanya. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Hall of Souls untuk mengetahui bahwa dia ada di sisi Xiao Yan. Kami tidak tahu persis apa yang mereka cari. Namun, penatua pertama telah berbicara dengan kakak laki-laki dan saya sebelum dia meninggal. Xiao Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, dia meminta Anda untuk menjaga batu giok dari klan Xiao, dan pasti tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Perasaan sedingin es tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Seutas angin dingin keluar dari mulut Xiao Yan saat suara kagum perlahan terdengar di dalam hatinya. Jadi, tujuan mereka adalah Tao Shi Ancient Goddess Jade. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.